Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat. Salawat teriring salam telah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah. Wadhabitu al-awwalu alla yataqaddama al-ma'mum ala imamihi fil mawqif. Ini sambungan beberapa minggu yang lalu, di mana seorang makmum tidak diperbolehkan mendahului imam. Artinya berdirinya makmum, sebagaimana beberapa minggu yang lalu kita contohkan, kaki atau tumitnya makmum itu, ini tumitnya imam, ya, ini tumitnya imam, maka seorang makmum berdiri di belakangnya, di belakang imam, dan posisinya tidak terlalu jauh. Adapun jaraknya kira-kira tumitnya imam dengan jarinya, ujung jari daripada si makmum itu berada di dekat tumit. Nah, jadi dia begini posisinya kan. Nah, begini masih boleh, nggak apa-apa. Ini tumit, ini tumit. Jadi yang dipatokkan itu tumit, bukan jari. Karena kalau jari pasti beda. Telapak kaki orang pasti beda. Kalau di 43 bisa begini, ada terjolok dia. Kan begitu. Makanya kalau nyusun sop itu tidak bisa kita meratakan jari sama jari. Ini kita berdiri di sini, saya contohkan. Maaf, saya diri di sini. Nih. Nah, Bapak di sini, saya di sini. Terus yang saya ratakan ini,
ya, kaki sama ini, dipastikan dari sini pasti begini nanti sopnya. Maka yang diperhatikan ini tumit. Jadi tumit bapak sama tumit saya ujung ini sama. Masalah ini ya tergantung kaki ya. Mana bisa nak nyama kan? Gitu. Kakinya pendek, ukuran 38 kan begitu pasti pendek. Kan kecil. Nah. Kalau laki-laki, kalau perempuan salah. Kemudian apabila dia sama ya, rata gitu, ini imam ini tak bisa bedakan. Kalau dia berdiri berdua ini mana makmum mana imam, sama rata. Ini makmum ini imam rata. Makruh, tidak tidak masalah, cuman makruh. Ini saya imam, kemudian makmumnya sama saya, sama pas rata. Tumitnya sama rata. Kita nengok tuh nggak bisa beda kan. Ini imam mana nih? Gitu. Memang dia nggak mau ngalah. Ini betul-betul Melayu nih. Jangankan kalah, seriak tak mau nih katanya kan. Tapi ini alhamdulillah mau dia seri nih. Gitu, sama. Apabila ini maju, ini kan makmum, maju dia sedikit gini. Ya. Sedikit saja. Ini imamnya di sini, dia maju dikit. Nah, batal. Makanya kita lihat misalkan ini imam, kemudian ada yang sholat di sini depan melebihi daripada imam, batal. Biasa itu terjadi kalau sholat Idul Fitri, mungkin karena membludaknya ramai. Nah, kemudian kita tidak mikir posisi imam ini di sini, mungkin dia buat tenda di sana, melebihi sampai maju ke sana gitu, batal. Ya walaupun ini ramai, dia sampai membludak sampai ke sana, tapi tetap patokan imam ya lurus ini sampai ke sana, tidak boleh dia makmum itu mendahului kakinya imam. Seperti itu. Kemudian apabila dia maju maka batallah sholatnya. Semuanya taqaddamal imam aw yata'akhir, kecuali di Ka'bah. Di Ka'bah berbeda. Di Mekah itu berbeda. Mekah tidak jadi patuh karena ya kita berada dalam posisi kiblat itu sudah ada di depan mata. Cuman kita di Masjidil Haram, kini kita di sini, imamnya di belakang kita. Kita di depan Ka'bah, bukan imamnya di depan Ka'bah, enggak. Imamnya di masjid di belakang kita. Nah itu berbeda. Kalau di depan Ka'bah, di Masjidil Haram sudah berbeda. Karena kiblatnya, ainul kiblahnya dapat. Posisi kiblatnya dia dapat semua. Kemudian wa yaqifu, ini udah kita praktekkan minggu kemarin. An yaqifa dzakar min bainil imam fa idza jaa akhar fa an yasarihi summa yataqaddam lil imam aw yata'akhkhar wa huwa afdal. Nah ini kemudian mungkin saya ulangi lagi, tapi ini udah dipraktekkan minggu kemarin. Di mana letaknya? Letaknya pertama susunannya itu ini susunan sop laki-laki kan begitu kan. Kemudian imam laki-laki, setelah laki-laki itu khunsa itu bencong, tapi bukan bencong yang ada itu, bukan yang mempunyai dua jenis kemaluan. Kemudian setelah itu anak-anak, jadi posisikan anak-anak itu jangan di depan, anak-anak itu berada di posisi belakang. Nah, belakangnya lagi baru ibu-ibu. Itu nabi yang memberikan aturannya itu nabi, yang menyusunnya itu nabi, mengajarkan itu. Jadi memang anak-anak itu memang tidak boleh bapak bawa anak, sekiranya anak itu
belum balik atau belum tamyiz, ya mungkin pendidikan untuk mereka, tapi jangan dibawa ke depan. Biarlah mereka di belakang. Kalau dia pun main, dia sama dia, kan begitu. Kemudian, tapi kalau memang bisa diatur anaknya, wuduknya bagus, wuduknya sudah bisa, istinjaknya betul, wuduknya benar, ya sudah, bawa saja ke depan, tidak jadi masalah. Anak bapak umur kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, ini udah ngerti, ya anak-anak yang TPA sekarang itu sudah bacaan pun sudah bagus, kemudian mungkin sudah disunat, ya sudah istinja juga, dia bisa sendiri bersih, ya sudah, tidak apa-apa. Jangankan dia jadi makmum, seandainya suara dia bagus, dia jadi imam pun dia boleh. Ini adik kita misalkan suaranya bagus, kemudian wuduknya benar, boleh. Anak Pak Ustadz ya? Bukan. Misalkan dia ini dijadikan imam, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Iya. Jadi syaratnya tidak harus baligh. Iya. Kemudian susunan kemarin pertama begini, ya. Saya imam, ini makmum, dia di sini. Kemudian kita ulangi lagi, kalau ada yang datang, maka dia tidak boleh langsung ke belakang, maka dia di samping dulu. Nanti di samping ada 2 posisi aturannya. Kalau memang imam itu maju, itu silahkan. Idza ja'a akhar fa an yasari, summa yataqaddam al-imam aw yata'akhkhar al-ma'mum wa huwa afdal. Nah, ketika sini makmum lebih afdal, makmum 2 ini mundur. Nanti di sini mundur. Di sini mundur, di sini juga ikut mundur. Tapi dia takbir berada di posisi kiri. Jadi dia ndak gini. Ya Allahu Akbar, lalu dia naik kawan gitu. Ndak. Jadi dia nanti sama-sama saja. 1, 2, nanti imam maju atau makmum anak mundur. Imam biarin aja situ. Imam biarin di depan. Atau memang ini imam maju, mungkin kita di belakang sudah tidak mungkin kan, mungkin mentok tembok. Oke, ya sudah, nanti imam maju, saya geser gini, berdua. Jadi dia. Kemudian mas'alatul jar. Ini ada tarik menarik. Contoh, saya misalkan tadi sholat subuh, saya datang terlambat. Kemudian saya tidak ada teman di dalam shop saya, cuman sendiri ya saya. Karena shop di dalam keadaan sendiri itu hukumnya makruh. Saya tak ada kawan, saya tengok ada lah, kayaknya positif tidak ada. Saya mau takbir, saya tengok shop sana penuh, sini penuh. Terpaksa saya sendiri memang di shop sini. Nah, posisi saya di shop sendiri ini makruh saya. Nah, ada solusi, saya dibolehkan untuk menarik orang yang di depan ini. Nah, di depan ini saya tarik. Cuman ada beberapa syaratnya. Nah, minggu kemarin kita belum baca syaratnya. Syarat yang pertama, an yakunal majruru juran hurran, ayakunal adadus saful majrur minhu aksar min isnain. Jadi sopnya itu lebih daripada 2. 1, 2 berarti 3. Berarti kita tuh berada di posisi keempat. Jadi kalau cuman sopnya 2, ya, 1 sop, kemudian kita tarik, nggak bisa. Ya sudah, kalau udah 1 sop, antum di sop yang kedua, nggak usah pakai tarik. Tapi kalau 2, 3 kita boleh tarik. Nah, itu pertama. Kemudian anyanzunna muwafaqatal majrur. Ketika kita tarik, ini orang ngerti, paham.
Jangan main asal tarik. Ya, main asal tarik nanti apa dianya tidak mau. Maksudnya dia kan bingung bisa saja. Ya, kemudian bahaya ini bahaya. Ilmu tapi prakteknya bahaya. Ya, Bapak bayangkanlah ya. Misalkan nih, ya, saya kan gini. Nah, Bang Udin di posisi sop kedua atau ketiga kan. Nah, saya sendiri di sini. Itu tak ada orang nih kan. Nah, saya tengok Bang Udin ini ngerti. Ya, kalau di pesantren sih sering melakukan ini karena sama-sama tahu. Tapi kalau misalkan sifatnya umum masjid itu nggak bisa tengok dulu. Ini orang ngerti enggak? Tahu-tahu Bapak main tarik gitu. Main tarik. Dianya mungkin dia tidak mundur, mungkin dia risih. Bapak paksa dia. Kau nih kan. Kau nih gitu. Akhirnya nanti ombok langsung gitu kan. Bahaya juga. Makanya yang kita tarik dipastikan, paling tidak pastilah. Kira-kira ini orang ngerti. Mungkin dia tengok bapak begamis, posturnya ustadz lah kan, dengan jenggotnya, gamis. Oh ini pasti ustadz nih. Kan yazun, ya kan ada sangkaan. Nah, kayak Bang Udin gini kan, ini ustadz lah nih kan. Tak mungkin lah tak tahu nih kan, dengan gamisnya, dengan ini kan, tahu-tahu ada orang tarik. Nah, oh betul kan. Kan begitu, jangan lagi Bang Udin. Itu pertama. Kemudian ayyakunal jar fil qiyam. Posisi tarik itu ketika dia berdiri. Kalau duduk tak bisa. Duduk ditarik macam mana cerita? Jadi posisinya harus berdiri. Yang keempat ayyakuna ba'da ihramil jar. Jadi saya yang narik, posisinya tidak boleh saya itu kayak gini. Saya tuh narik dia, posisi saya takbiratul ihram terlebih dahulu. Saya Allahu Akbar, baru saya tarik. Baru mundur sama-sama gitu. Tapi saya wajib takbiratul ihram baru. Bukan saya narik. Ini kan saya belum takbiratul ihram kan? Saya narik dulu, baru saya takbir. Tidak boleh. Mengapa? Bisa saja tadi saya tarik Bang Udin. Bang Udin tahu nih kan? Ini saya yakin dia tahu, dia ngerti hukumnya. Saya tarik Bang Udin. Saya maju. Allah, dia seorang sana. Bisa saja kan? Merugikan sih. Rasa kau kena buta kan kau kata kan? Tapi kalau saya udah takbiratul ihram, ya enggak bisa karena saya enggak bisa main. Saya udah posisi nariknya di belakang gitu. Enggak bisa saya pengen begini. Ini namanya main. Bisa main nanti, bisa batal sholatnya. Nah itu tata cara di mana tarik menarik ketika di mana menghindarkan sop tersebut. Tapi kalau Bapak yakin misalkan ada orang wudhu di sana, kawan atau apa semuanya dia wudhu di sana, ya sudah Bapak dosa tarik orang, karena bakal ada kawan, enggak jadi masalah. Kalau yakin ada teman, ya sudah takbir saja Allahu Akbar, itu nanti dia ikut. Seperti itu kira-kira. Sama, bukan hanya ini saja. Misalkan gini. Yakin teman itu pasti akan datang, cuman mungkin agak lambat. Tapi kita pengen mulai sholat. Apakah boleh kita sholat itu imaman? Boleh, enggak apa-apa. Sholli subhi imaman, Allahu Akbar. Kemudian imaman, kita kayak imaman nih. Tapi imaman makmumnya belum. Tapi kita yakin dia bakal datang, enggak apa-apa. Tapi kalau memang semua yang memang sendiri jangan imaman. Jin nanti makmumnya. Takutnya nanti waladhdallin. Amin. Ya, masam-masam enggak segitu. Kemudian asalis an yawil ma'mum al-gudwah. Ya.
Asani an ya'lamal ma'mum intiqalatil imam. Makmum itu mengetahui perpindahannya imam. Allahu Akbar, gerakannya itu tahu. Atau kita tidak melihat imam, tapi kita melihat orang yang melihat imam. Misalkan masjid ini penuh, ya. Kita di balkona sana, di teras, dipastikan kita tidak bisa melihat imam. Tapi tidak apa-apa, karena kita melihat orang yang melihat imam. Ini 1 shop, 2 shop, 3 shop, udah tidak apa-apa. Mau sampai komplek ini dibentangkan terpal, sana sampai ke jalan misalkan, di sana sampai ke sana misalkan, sampai ujung sana, sampai Pak Ngasep sampai ujung sana, mungkin saking membludaknya sholat, tidak apa-apa. Kemudian biru yatin, dengan melihat, au sama'in muballigh, atau dengan sama'un muballigh. Sama itu kita mendengar, mungkin tidak ada mikrofon, yaitu dengan menggunakan muballigh. Muballigh itu penyampai, pengganti daripada bukan pengganti, pembantu imam. Imam kan suaranya tidak bisa kuat menyampaikan sampai ke sana. Nah, dibantulah sama muballigh tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, imam muballigh sini. Nah, di sana tidak dengar juga muballigh yang ini kan, bantu lagi sana. Mungkin setiap 5 shaf atau setiap 1/10 shaf dijadikan muballigh satu, muballigh sana satu, muballigh lagi. Itu tidak apa-apa. Ya, karena kalau tidak begitu kita akan bertunggu-tunggu. Rukuk saja bingung nanti. Mana tak ada suara nih? Tengok di depan ini tidak mau bangkit lagi. Ternyata belum. Nunduk lagi. Belum lagi. Makanya dipermudah dengan muballigh. Tapi kita ya, alhamdulillah sudah ada mikrofon, artinya cukup walaupun tidak menggunakan yang namanya muballigh. Kemudian al-salisu an yanwiyal ma'mum al-qudwata awil jamaah awil ma'mumiyah. Makmum itu dianjurkan, dia harus menyebutkan makmuman, harus. Lain imam. Kalau imam tidak menyebutkan imaman, tak apa-apa di dalam sholat 5 waktu, kecuali sholat Jumat. Kalau imam itu di waktu sholat Jumat dia tidak mengucapkan imaman, setelah salam dia baru ingat. Misalkan saya sholat Jumat, saya lupa usolli fardal Jum'ati, Allahu Akbar. Dah, saya baca Fatihah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, saya ingat saya tadi niat tidak mengucapkan imaman. Bahasa saya wajib ngumumkan kepada makmum. Saya bilang bahwasanya sholat kita untuk diulangi, tidak sah. Ya, sholat saya tidak sah. Ya, sholat saya tidak sah. Dan bukan saya saja yang tidak sah. Semua ini tidak sah. Kecuali sholat 5 waktu. Misalkan subuh tadi. Subuh. Saya lupa imaman. Saya cuma usolli fardhu subhi. Allahu Akbar. Selesai sholat. Warahmatullah. Ya Allah. Kayak tadi saya tidak baca lafaz imaman. Ya sudah, tidak apa-apa. Biarkan saja. Tidak perlu saya umumkan. Sholatnya ibu, bapak itu sah. Tidak perlu untuk disebutkan imam. Kalau Jumat wajib. Jumat wajib. Al-Jumu'ah. Kemudian wal mu'adah, atau dia mengulang sholat. Dia mengulang sholat tapi dia jadi imam. Ya, contoh, bapak ini sudah sholat di rumah sama ibu. Ya, Pak sudah sholat di rumah sama ibu. Bapak imam, saya.
Datang ke FK, kebetulan bapak menjadi imam. Tak ada orang lagi, tahu bapak yang jadi imam. Tadi kan sudah sholat di rumah, subuh kan. Berarti sholat yang kedua ini namanya sholat mu'adah, sholat ngulang, ya, mengulang. Cuman posisinya bapak itu menjadi imam. Nah di sini lafaz imam wajib disebutkan. Nah, itu namanya mu'adah. Boleh pak kita sholat mu'adah itu boleh. Apalagi kalau kita ketemu imam yang soleh. Contoh misalkan kita itu sering, saya punya guru dulu Habib Umar. Kadang karena banyaknya tamu, kita tuh kalau sholat zuhur tamu itu membludak. Jadi beliau itu terkadang dengan tamu itu tidak bisa kemana-mana, sehingga kadang beliau nyuruh kita sholat dulu. Dah, sholat dulu. Sholat. Nah, baru dapat 15 menit, beliau itu datang. Dengan rombongan, langsung beliau itu sholat berjamaah. Kita ini udah selesai. Saya udah selesai sholat. Nah, beliau sholat lagi. Nah saya boleh saya ini untuk mengulang sholat, untuk mengikuti lagi sholat dengan beliau. Kenapa? Ya karena satu imamnya, ya imamnya yang soleh, artinya imamnya wali min auliyaillah, artinya dekat dengan Allah. Ya tidak apa-apa gitu untuk mengulangi sholat. Banyak hal yang kita bisa niat di situ. Bisa saja kita sholatnya qadha, bisa, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Kemudian wal manduratu jama'atan, atau memang nazarnya itu untuk sholat berjamaah dan dia menjadi imam, sholatnya nazar jamaah, bukan nazar sholat. Kalau nazar sholat tak bisa ya, karena sholat itu sudah wajib. Kalau jamaahnya kan tidak wajib, tapi dia bernazar, saya akan nazar sholat berjamaah menjadi imam, atau dia nazar sama istrinya, Dek, kalau abang nanti ini dan itu, abang bernazar untuk sholat berjamaah selalu di rumah dan imamnya abang. Wah, siapa lagi imamnya? Kan begitu. Ya sudah, maka dia ketika dia jamaahnya itu nazar, maka dia wajib untuk mengucapkan imaman. Padahal menyebutkan kalau makmum wajib. Makmum lupa menyebutkan imam. Kalau lupa tidak jadi masalah. Tapi kalau memang sengaja, batal sholatnya. Tidak boleh. Karena dia harus ada ikatan dengan imam. Karena kita kan, gerakan kita itu kan menunggu imam. Kita tidak ruku kecuali imam itu ruku. Kan begitu makmum. Nah sedangkan kita tidak ada ikatan dengan imam. Makanya kita pernah gambarkan, apabila ada orang sholatnya mufarroqoh, memisahkan diri, mungkin karena imamnya bacaannya tidak betul, atau memang dia itu terburu-buru, bisa jadi kan? Misalkan gini, ibu, bapak betul-betul mau cepat, dan memang imam ini betul-betul panjang maghrib, tapi sholatnya bacaannya masya Allah panjangnya. Sedangkan kita ini kepengennya cepat. Ya, apakah boleh dalam hukum itu mufaraqah? Ya boleh saja, tidak apa-apa kalau mau. Tapi lebih baik ya. Tapi kan ini kan beda posisi, beda orang, beda keadaan kan. Mungkin imamnya ini memang betul-betul bacanya panjang betul lah. Dia tidak pernah baca surat tuh kalau sholat tuh tak pernah dia ngambil surat itu pendek. Dia hobi, memang hobinya mungkin bisa bacanya itu 3 lembar, 2 lembar Quran gitu. Asik betul ya. Tapi dia tak mikir yang di belakang, dia tak pikirkan. Nah, posisi kita misalkan bisa nih, ini aku mufaraqah ya tadi kan.
Bapak langsung mufarokoh, memisahkan diri. Allahu Akbar. Nah, ketika orang itu mufarokoh, dia tidak boleh menunggu gerakan imam. Nggak boleh. Misalkan gini, contohkan. Saya mendapatkan imam bacaannya hancur. Lah itu jalah. Lebih nyamannya gampang itu bacaan imam. Bacaan imam hancur. Baik itu penyebutan hurufnya, pokoknya rusak lah. Ya sudah. Saya ketika imam, lah. Saya yakin imam ini sholatnya batal. Karena Fatihahnya tak betul. Fatihahnya betul-betul hancur. Lintang pukang lah. Udah. Ya sudah, saya positifkan, saya mufarokoh. Ketika saya niat mufarokoh, niat saja. Niatnya itu saya memisahkan imam. Itu namanya mufarokoh. Nah, ketika saya sudah posisi niat mufarokoh, maka apa yang saya lakukan? Saya baca Fatihah sendiri, saya ruku sendiri, saya sujud sendiri. Selesaikan sendiri. Allahu Akbar. Walaupun orang ini berdiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesaikan. Sampai saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar langsung. Enggak apa-apa, saya keluar. Biar orang nanti ada yang isi. Karena ibu enggak boleh, bapak itu sembarang batalkan sholat, enggak boleh. Haram hukumnya membatalkan sholat tanpa ada uzur yang syar'i. Kecuali bapak tengok orang tergolek, ya kata dia lah, tadi biarnya. Enggak boleh, batalkan karena ini nyawa manusia. Ada yang harus batalkan sholat untuk membantu. Jangankanlah orang yang udah jengap-jengap. Kita tengok anak, misalkan di depan itu, misalkan ada jurang atau kolam. Kita tengok ada budak kecil itu udah main Udah main di situ. Lalu kita terpandang gitu. Yakin ya, biar dia aja. Enggak boleh. Gitu, enggak bisa. Bahaya itu keselamatan nyawa. Nah, jadi nyawa itu dikedepankan. Nah, maka posisi tadi orang yang mufarokoh, ya sudah, dia enggak boleh. Misalkan tadi saya niat Allahu Akbar, saya tengok imam, tak betul lah ini bacaannya nih, hancur betul-betul lah. Lalu saya niat mufarokoh, udah niat mufarokoh, tapi saya tetap menunggu gerakan imam. Saya tidak rukunya saya ini menunggu imam ruku, enggak boleh. Batal sholat saya ini karena saya dalam posisi tidak ada kaitan dengan apa hak saya nunggu dia. Kan tidak ada tidak ada ikatan. Kecuali saya mengatakan saya makmuman. Nah, makanya dia makmum itu harus disebutkan. Ya, harus disebutkan usolli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau ibu misalkan tidak menyebutkan makmuman, ya sudah, misalkan lupa, misalkan, tidak apa-apa. Tapi fadilah jamaahnya tidak dapat. Kan lupa, bukan menyengaja. Jadi kemudian terakhir, faniyatu wajibatun alal ma'mum dunal imam. Niat itu wajib atas makmum tapi bukan imam. Kecuali tadi beberapa tempat imam wajib mengucapkan niat. Terakhir, ayyatawafaqa nazma salataihima. Ayyatafiqa fil af'ali dhahirah wa illam yattafiqa fil adat wan niyah. Enggak jadi masalah imam sholatnya maghrib, antum sholatnya isya, enggak apa-apa. Atau makmum sholatnya sunnah, bapak sholatnya wajib, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Kita lagi sembahyang sunnah, tahu-tahu ada orang nepuk di belakang, orang nepuk, ya enggak apa-apa, biarkan saja. Mungkin dia nyangka kita sholat wajib, dikasih isyarat dia juga tidak ngerti, ya udah biarkan saja. Nanti ketika di waktu tahiyat, ya sudah bapak salam saja, jangan nambah lagi. Kesian ini sholat maghrib nih, saya tambah lagi satu, batal loh. Orang bapak sholat sunnah kok,
Nanti ketika kita sudah sholat sunnah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya si dia naik lagi, naik nambah satu. Jangan pula nanti dia subhanallah, subhanallah. Apa yang di subhanallah kan? Oh, saya ini sembahyang sunnah. Kayak saya waktu sembahyang ingat betul saya itu. Saya sembahyang di bandara. Saya mau balik ke Pontianak, turun di Jakarta. Saya sholat dulu di bandara. Saya masih boleh kosor karena saya belum masuk Pontianak kan. Jadi saya sholat lah saya sama kawan ini, sama teman saya. Habis sholat maghrib, saya sholat takdim isya kan. Allahu Akbar. Ya. Kita udah sama-sama kita tak ngajak orang. Tapi pas di waktu sholat dia masuk. Ya sudah, tidak jadi masalah. Biarkan saja mau masuk pun tidak apa-apa. Tapi kan kita kan 2 rakaat. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia berdiri. Subhanallah. Subhanallah. Apa yang subhanallah? Kita pandang aja mukanya. Habis sembahyang sholat, dia bilang, Bapak kurang 1. Kenapa saya udah sebutkan subhanallah, ngapa tak naik? Waduh, saya bilang, sini Pak, saya duduk dulu. Ya udahlah, dicamakan dulu lah. Kan begitu. Bakatnya kosan ini. Ya, duduk Pak, duduk situ. Saya itu dia ngomong, gitu bang, kita ini sholat ini. Oh, jadi sholat saya gimana Pak? Iya, enggak apa-apa, sholatnya Bapak tidak jadi masalah. Teruskan saja. Saya tadi sholat isya, Bapak itu sholat maghrib loh. Jadi sholat saya tidak sah atau tidak? Sah, tidak jadi masalah. Ya sudah Pak, minta maaf ya. Kata dia. Allah, ngotot pula subhanallahnya itu. Ini belakang itu ngotot subhanallahnya itu. Subhanallah. Aduh, bakat Indo kosannya nih. Kawan saya bilang, udah biarkan jaklah dia, kata dia. Jangan. Kawan saya udah mau kabur. Kita udah mau cepat gak kan? Ada acara. Udah biar jangan. Nanti jadi fitnah. Kesian juga dia. Sudah kita duduk aja dulu. Padahal kita kan mau cepat juga ini urusannya ini. Udah biar aja. Selesai dia sholat, baru kita ajak ngomong. Nah, itu kadang-kadang salahnya di situ. Nah kemudian dia yang tidak diperbolehkan, imamnya sholat jenazah, ibu sholat zuhur di belakangnya. Ini tak boleh nih. Tak boleh ya sholat jenazah, ruku tak ada, sujud tak ada. Oh tapi saya pernah lihat Ustaz, ada orang imam jenazah sholatnya pakai ruku. Imamnya bilang karena jenazahnya terlalu banyak dosa, kata dia. Ini double ini. Ini imam double ini namanya. Kemudian ayat tawafaqa fil af'al summa lam yatafiqa fil adat wal niyat. Enggak jadi masalah. Walaupun tidak sama niatnya dan jumlahnya, enggak jadi masalah. Mau diputar-putar balik macam mana pun terserah. Ya, terserah. Ya. Kemudian fala tasihu maktubah khalfa janazah, enggak boleh. Atau salat kusuf dan khusuf, karena dia punya dua ruku kan. 1 rakaat 2 ruku. Ini kan berbeda nih. Nazmu sholahnya itu berbeda. Bentuk sholatnya itu berbeda. Ya, ini enggak boleh. Kita sholat zuhur, imamnya sholat kusuf. Oh, enggak bisa, enggak boleh. Batal, enggak sah. Tapi kalau misalkan imam sholatnya adaan, kita qodoan, boleh. Misalkan gini, misalkan saya itu sembayangnya di luar dulu subuh kan, ya, buat ngejar ke sini kan, saya sholat di sana, jemaah di sana. Ya, kadang saya masuk sini, alhamdulillah kadang di sini belum sholat kan, atau masih dapat 1 rakaat. Ya sudah, saya datang sholat sama-sama di sini. Sholat saya boleh. Usolli fardhu subhi rakaatain qadaan lillahi ta'ala. Allah makmuman. Allahu akbar. Tidak apa-apa. Ya. Saya tidak harus mengucapkan adaan. Karena kan saya sudah ngerjakan sholat. Nah, saya kan sholat subuh qadha. Habib qadha. Ya mungkin saya sholat saya dulu yang saya kelupaan.
Mungkin ada yang sholatnya itu cepat-cepat, mungkin ada yang tak sah, banyak hal lah. Ya, kita tidak tahu lah macam mana. Intinya sholat qadha sih, Allahu Akbar, tidak apa-apa. Ya. Imam adaan, makmum qadhaan. Wa tasihhu zuhuru khalfal asar. Boleh. Imam sholat zuhur, makmum sholat asar misalnya. Boleh. Atau dibalik. Imam sholat asar, makmum sholat zuhur. Boleh lah. Tidak apa-apa. Wal maghrib khalfal isya. Maghrib dan isya. Wal qadha khalfal ada. Wal farad khalfal nafal. Imamnya fardu, kitanya sunnah. Kitanya sunnah, imamnya fardu. Boleh. Dibolak-balik boleh. Kemudian wa kadzalika akas kullu dzalika. Nah, ini hal yang membatalkan salat nanti minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Iya. Ya. Yang pertama, saya pernah kasih tahu ada pendapat jika seandainya memang posisi kita itu dalam satu masjid di mana kita tidak tahu seluk-beluk imam. Apa mungkin kita musafir kan? Tahu-tahu kita takbir Allahu Akbar. Kita kan tak kenal imam ini. Kalau di FK kan sampean kenal. Bacaannya tahu, imamnya tahu, makharijul hurufnya tahu. Nah, tapi ini kita tak tahu. Allahu Akbar. Pas dengar Allah. Kurang pas lah gitu ya, kurang pas. Ya sudah, teruskan saja. Jangan mufaraqah, mengambil pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu artinya imam itu bagi dia salat dia itu sah, maka makmum ya sah juga. Begitu ya. Tapi hal ini tidak bisa dijadikan satu patokan. Artinya muqarrar Imam Syafi'i memang agak ketat. Muktamadnya dalam mazhab Imam Syafi'i ketika imam itu Fatihahnya rusak, maka makmum pun tidak sah untuk bermakmuman dengan dia. Dia tidak boleh jadi imam kecuali dia sama dia. Nah, kalau dia sama dia tidak jadi masalah. Jadi posisinya tadi gimana? Ya sudah, teruskan saja. Nanti ketika di lain waktu pengen imam lagi dengan dia, lebih baik ya jangan cari imam lain. Atau memang masjid itu kita sudah tahu, jangan sembahyang situ. Ya, mungkin dia tidak mau diganti, bisa jadi kan? Ya bisa banyak kok beberapa tempat yang kita dapati karena itu masjid mbahnya dia, datuknya dia yang bangun, plus tanah pun punya dia kak. Pengurus masjid nak ngusir, nak mundurkan dia. Nah, kau mundurkanlah aku tutup pintu masjid ni kata dia. Ini kan bahaya macam gini ini. Ya sudah, mau diapakan kalau model begini? Agak kau lah bilang ini. Susah, ribet orang kayak gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, tunggulah dia posisi dalam keadaan berdiri. Ya, diri. Ya, dia dalam keadaan kan ruku, nanti di waktu i'tidal. Nah, baru kita posisikan. Iya, enggak apa-apa. Kan kita ruku dulu sama ruku, nanti i'tidal baru kita nggak mau mungkin maksud ibu biar kita dapat rakaatnya juga kan. Kalau kita nunggu dia i'tidal kan berarti kita tidak dapat rakaat. Nah, begitu ya. Enggak apa-apa. Asalkan jangan sampai duduk saja. Karena posisi duduk sulit untuk kita tarik dia. Kan begitu. Wallahu a'lam. Silakan.
Oh, jauh juga masih subuh. Sila, jam 6. Monggo silakan. Lama. Sila. Kalau saya kan sholat misalnya rada middle itu ada middle itu kan itu astrolog pun jadi kepikiran kadang nggak ada pikiran apa Pak ini masih tapi begitu saya mau contoh lah saya jadinya di masjid ini ada dua atau apa yang Pak bacanya saya ikut jadi Pak pas cepat itu saya berkurang berpikirnya Pak. Berpikir maksudnya apa yang masuk ke dalam saat saya sholat itu berkurang, misalnya kurangnya sekitar 60%. Berkurang apa itu? Berkurang mikirnya. Kurang masuknya apa? Kurang lah. Nah, dengan cara cepat itu, tapi kita berusaha untuk tahlilnya benar. Iya. Sebagian para aulia itu mereka terkadang tidak mau sholat terlalu panjang karena terlalu banyaknya mikir. Ya, jadi dia lebih cepat, jangan sampai dia ada satu ruang kosong gitu. Misalkan dia sholat, setelah dia Fatihah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia tidak kasih jeda untuk otak ini memikir yang lain. Tapi intinya begini, sholat mencapai kekhusyuan itu memang sulit pasti. Tapi kalaulah kita itu masih dalam posisi masih mikir sana, apalagi kalau imam itu kemudian bacaannya panjang, kemudian kita kan pasti diam itu. Ketika imam baca surah, dipastikan kan kita diam. Ya. Yang kalau ngerti artinya ya syukur alhamdulillah. Kalau yang tak ngerti, adalah suaranya tak bisa dinikmati, panjang pula, pas cempreng lagi kan. Aduh. Akhirnya kita berpikir pandang. Ya. Nah itulah yang buat sholat kita sulit untuk mendapatkan kekhusyuan. Tapi paling tidak ada 4 tempat sholat itu jangan sampai kita lupa. Ini 4. Kita tidak bisa khusyuk dari takbir sampai salam. Mungkin kita tidak bisa. Yang bisa ya alhamdulillah saya bisa Pak Ustadz. Ya syukur alhamdulillah, tidak jadi masalah kan. Ya. Seandainya tidak bisa, maka pada 4 tempat jangan dilupakan. Pertama, di waktu takbir. Ketika kita takbir jangan lalai. Jangan asal takbir Allahu Akbar. Kita tidak tahu ini udah sembahyang Allah. Yang penting angkat tangannya. Allahu Akbar. Jangan. Ketika takbir khusyuk kan. Bahwasanya ini adalah zat yang aku sembah. Posisikan kita itu sebagai makhluk dan di hadapan kita ini sebagai khalik. Maka khusyuan itu ada. Allahu Akbar. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita membesarkan Allah dan mengecilkan semua yang ada, mengkerdilkan semua yang ada. Apalah bentuknya, semuanya itu kecil. Sekarang aku berhadapan di hadapan orang yang besar. Ya, zat yang maha besar. Macam kita ini kecil. Ketika kita ketemu dengan orang-orang besar, hebat. Mungkin itu pejabat, orang kaya. Ya, ketika kita ketemu dia tuh kayak kita tuh kayak aku tak ada apa-apa nih kan. Padahal dia hebat ilmunya, kemudian kaya, apa semuanya lah mungkin. Ya. Seperti itu juga lebih-lebih kita di hadapan Allah. Dan yang kedua pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini harus khusyuk. Kenapa? Di situ makna tafwid, penyerahan diri. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku minta pertolongan. Ini tafwidnya kuat ini. Penyerahan diri kita
pengakuan kita adalah seorang hamba. Yang ketiga, ketika kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, di situ tekankan, masukkan dalam hati bahwasanya Engkaulah yang kutauhidkan ya Allah. Engkaulah yang kuesahkan. Terakhir yang keempat, di waktu salam. Nah, salam selesaikan bahwasanya jangan sampai tak tahu kita ini sudah salam, khusyuk kan bahwasanya kita menutup salat. Assalamualaikum warahmatullahi, dan kita memberikan doa kepada timur dan barat, di mana di situ ada bangsa jin, manusia, semuanya lah, untuk kita berikan kata selamat. Kok jin gitu kasih selamat? Iya, kan jin kan tidak semuanya jelek. Jin itu sama kayak banyak seperti manusia, ada Islamnya, ada kafirnya. Ya. Buktinya dalam juz 29 ada namanya surat jin, kan gitu. Di mana jin banyak masuk Islam ketika mendengar bacaan Qur'annya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak percaya sama jin, kafir. Iya, aku tak percaya sama jin, kafir. Karena jin itu termaktub dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Aku tak percaya ada jin di dunia ini. Nah, tidak boleh. Kafir, berarti tak percaya sama Quran. Tapi kalau tak percaya sama pocong, itu iya. Aku tak percaya ada pocong. Buktinya apa? Buktinya di Arab tak ada pocong. Kan gitu. Orang Arab tak percaya. Mau kita bilang ada pocong di ini, orang Arab tak percaya. Apa kau ni cerita, kata dia. Mati ya sudah, mati saja, kata dia. Tak ada ceritanya bangkit. Saya paksakan dia untuk percaya, otak dia tak sampai. Apalagi kita dengan gini gitu. Sama, tak percaya dia, tambah tak percaya. Apa, kata dia. Syazah, kata dia. Pocong, kata saya, pocong. Allah alam. Lagi pula pocong tu membingungkan. Tali kapan itu kan udah dibuka. Bila-bila pula dia ngikatnya lagi kan. Kan begitu. Apa dia minta ikat kawannya sebelah kali ya. Oh, ikatkan ke aku ni, kata dia. Kan begitu. Ya Allah alam. Tapi ada yang mandang, dia mau diapa kan? Silakan. Kelas? Tak ada. Dah waktu isyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan najat kita, dan mudah-mudahan di hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bermanfaat untuk bangsa, negara, lebih khusus untuk agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, dan jangan sampai gara-gara beda pilihan tali silaturahmi kita hancur, tali silaturahmi kita pecah, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, selamatkan bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia. Mudah-mudahan tidak sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.